Pemirsa, seputar informasi kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Buana Informasi akan menyuguhkan sajian berita-berita menarik, teraktual dan terpercaya yang telah kami rangkum dalam sepekan terakhir. Bersama saya, Tri Oktaviani, Buana Informasi akan membahasnya dalam rangkuman akhir pekan. Inilah informasi selengkapnya. Berita pertama datang dari Kabupaten Lampung Timur. Seorang gadis penyandang disabilitas berinisial M, 25 tahun, warga desa Sumberjo, Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur, menjadi korban pencabulan oknum ketua RT dan tetangganya sendiri hingga hamil 3 bulan. Sebelumnya kejadian ini pernah dilaporkan oleh keluarga M pada Kepala Desa Sumberjo dan Kepala Dusun. Alih-alih mendapatkan pendampingan, M dan keluarganya justru diminta untuk meninggalkan kampungnya. Mengetahui hal itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta LSM GMBI Distrik Lampung Timur turut memberikan pendampingan dan mendukung M secara psikologis. Seorang gadis penyandang disabilitas berinisial M, 25 tahun, warga desa Sumberjo, Dusun 5, Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur, menjadi korban pemerkosaan hingga hamil 3 bulan. Mirisnya, perbuatan tak senonoh ini dilakukan oleh salah satu oknum perangkat desa di lingkungan tempat tinggalnya sendiri yang diduga merupakan seorang RT berinisial A. Tak hanya sampai di situ, M juga pernah mengalami tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh tetangganya sendiri berinisial G. Dalam kesempatan ini, Buana Informasi TV menyambangi kediaman M di Desa Makmur Dusun 5 Wai Jepara. Dengan didampingi keluarganya, M menceritakan kejadian yang dialaminya. M yang merupakan anak yatim, saat ini butuh pendampingan dan menanti keadilan atas dirinya. Saat tengah dikonfirmasi, Kepala Dusun teguh membenarkan kejadian tersebut. Ia menuturkan, kejadian tersebut sudah cukup lama dan sudah pernah melaporkan kasus ini ke Kepala Desa Sumberjo. Namun, hingga saat ini Kepala Desa tidak merespon dan menanggapi terkait kasus pemerkosaan yang dilakukan oknum perangkat desa kepada salah satu warganya. Sementara itu, korban M dan keluarga dengan didampingi Humas LSM GMBI Distrik Lampung Timur bersama masyarakat desa berencana akan melaporkan segera kejadian ini ke pihak kepolisian dan meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum perangkat desa tersebut. Akhirnya melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polres Lampung Timur. Dengan didampingi LSM GMBI Distrik Lampung Timur, pihak keluarga serta sejumlah warga desa Sumberjo, M mendatangi Polres Lampung Timur pada Sabtu malam 1 Mei 2021. Terkait laporan mengenai pencabulan yang dialaminya, Polres Lampung Timur menanggapi dan akan segera memproses kasus pencabulan tersebut. M yang merupakan anak yatim saat ini butuh pendampingan dan menanti keadilan atas dirinya. Ia dan keluarga berharap kasus ini dapat diusut tuntas dan M mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya. Sementara itu, Ketua LSM GMBI Distrik Lampung Timur yang mendampingi keluarga M dalam hal ini menyampaikan terkait laporan kasus pencabulan yang menimpa seorang gadis disabilitas tersebut ditanggapi dengan baik oleh Polres Lampung Timur. Ia meminta pihak kepolisian untuk bertindak tegas dan adil dalam mengusut tuntas kejadian tersebut. Ini dengan Ibu siapa Bu ya? Saya Dewi. Dari Dinas? Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oke, siap. Dalam hal masalah korban atas nama Mimin ini, apa yang sudah dipelajari dari berkas-berkasnya, Bu? Oh iya, yang pertama karena memang Mimin ini agak sulit untuk diajak bicara, jadi kita harus pelan-pelan untuk mengorek apa yang telah terjadi kepada Mimin. Oke. Ya mungkin sementara kami mendampingi dulu seperti ke Polres, terus juga nanti USG gitu, sembari mengorek-ngorek sebenarnya apa yang terjadi dengan ini. Oke. Ini dengan didampingi oleh GMBI Bu ya tadi Bu ya? Ya. Ke dinas ya Bu ya? Dengan Pak Humas? LSM GMBI Distrik Kabupaten Lampung Timur ya? Terkait masalah ini LSM GMBI siap untuk mengawal ya? Siap. Terkait masalah ini sampai dengan ke titik akhir gitu? Gitu ya? Oke, makasih banyak Ibu ya? Yuk, terima kasih. Dari Kabupaten Pringsewu, Komite Aksi Kawal Program Jokowi menyoroti temuan aparatur sipil negara berstatus aktif yang terlibat dalam pendirian perusahaan penyaluran bantuan pangan non-tunai.
Temuan KPJ ini didasari atas salinan akte notaris perusahaan PT Pringsewu Jaya Madani yang terlibat dalam penyaluran bantuan pangan non-tunai di Kabupaten Pringsewu. Menyikapi hal ini, PLT Kepala Dinas Sosial Pringsewu Masyur Hasan menyatakan akan segera mengevaluasi pihak-pihak yang terkait dalam keterlibatan perusahaan pendirian yang menyalurkan bantuan pangan non-tunai di Kabupaten Pringsewu. Hal ini dibuktikan dengan dilayangkannya surat resmi pemberhentian kepada PT Pringsewu Jaya Madani. Menindaklanjuti temuan Komite Aksi Kawal Program Jokowi mengenai salah satu aparatur sipil negara yang diduga terlibat dalam pendirian perusahaan supplier bantuan pangan non-tunai, tim kampanye KPJ Faisal bersama Rudianto menyambangi pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Masyur Hasan di ruang kerja Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pringsewu pada Rabu 28 April 2021 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pertemuan tim KPJ dengan PLT Kadis Sosial Masyur Hasan yang didampingi oleh Kabid Fakir Miskin Dinsos Kabupaten Pringsewu Sugeng ini mendiskusikan terkait temuan ASN berinisial HJ yang diduga terlibat sebagai supplier bantuan pangan non-tunai. Temuan KPJ ini didasari atas salinan akte notaris perusahaan PT Pringsewu Jaya Madani yang menyalurkan bantuan pangan non-tunai di Kabupaten Pringsewu. Menyikapi hal tersebut, Masyur Hasan menyatakan akan mengevaluasi para supplier dan apabila ditemukan ASN yang terlibat dalam usaha penyaluran atau iwarung pada program BPNT, maka akan ditindak secara tegas dengan langkah pemberhentian. Selanjutnya Masyur mengatakan, berdasarkan pedoman umum program sembako, bagi pihak yang ingin menjadi supplier pada program ini tidak diperbolehkan dari kalangan PNS aktif. Sedangkan diketahui pemilik perusahaan supplier PT Pringsewu Jaya Madani merupakan seorang ASN berstatus aktif. Lantaran kepemilikannya tersebut, PT Pringsewu Jaya Madani terancam tidak dapat menjadi supplier bantuan pangan non-tunai. Sementara itu, dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 juga dijelaskan bahwa aparatur sipil negara dilarang melakukan jual beli, penyewaan, penyaluran, ataupun menggadaikan baik barang bergerak ataupun tidak bergerak yang sifatnya demi keuntungan pribadi dan merugikan negara. Masyur juga menambahkan jika ditemui ASN yang terlibat dalam kegiatan tersebut, maka akan ditindak tegas secara hukum. Dari Kabupaten Tanggamus, akibat arus pendek listrik, sebuah rumah dan kios pom bensin mini milik Muhlasin warga Pekon Datarajan, Kecamatan Ulu Belut, Tanggamus, ludes terbakar di lalap Sang Jago Merah. Mendapati laporan tersebut, Kapolsek Pulau Panggung Ibtu Muzakir langsung menerjunkan personilnya dan menurunkan 2 unit pemadam kebakaran untuk membantu memadamkan api di tempat kejadian perkara. Akibat kebakaran ini, Muhlasin mengalami luka bakar di kedua kakinya dan mengalami kerugian material mencapai 500 juta rupiah. Sebuah rumah dan kios pengisian bahan bakar minyak atau POM mini milik Muhlasin warga Pekon Datarajan, Dusun 1, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, ludes terbakar di lalap Jago Merah pada Selasa 27 April 2021 pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Musibah kebakaran ini bermula pada saat Muhlasin hendak mengisi bahan bakar minyak ke tangki penampungan POM mini. Diduga kabel mesin POM mini mengalami korsleting sehingga menimbulkan percikan api dan langsung menyambar kios miliknya. Saat api mulai menyambar, sontak Muhlasin berteriak meminta tolong ke warga sekitar. Lantas warga pun berdatangan dan segera membantu mengevakuasi korban dari lalapan si Jago Merah. Setelah mendapatkan laporan dari warga, unit pemadam kebakaran Tanggamus langsung bergerak memadamkan api dibantu oleh warga sekitar. Dan akhirnya api dapat dipadamkan pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Akibat musibah kebakaran ini, Muhlasin mengalami luka bakar pada kedua kakinya dan saat ini telah mendapatkan perawatan medis dari Puskesmas Ngarip Ulu Belu, Tanggamus. Saat tengah dimintai keterangan, Muhlasin menjelaskan peristiwa kebakaran kios miliknya lantaran korsleting listrik pada aliran kabel POM ini. Ia mengungkapkan akibat musibah kebakaran ini, dirinya mengalami kerugian mencapai kurang lebih 500 juta rupiah. Izin Pak, kami dari Bona TV ingin konfirmasi Pak, gimana tentang musibah kebakaran di Desa Datarajan ini, segmennya seperti apa Pak, kronologisnya Pak? Kita buka dulu ya. Siap. Baik, dan kesempatan ini saya akan menceritakan tentang peristiwa kebakaran yang terjadi di Pekon Datarajan, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus. Jadi kami sekira jam 4:30 tadi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi peristiwa kebakaran di rumah saudara Muklasin di Pekon Datarajan. Selanjutnya saya langsung
memberitahukan kepada Babin Kamtimas Bribka Verly untuk menuju TKP. Selanjutnya langsung memberikan pertolongan. Sambil saya bersama anggota Polsek Pulau Panggung menuju lokasi. Selanjutnya bersama-sama melakukan tindakan pertolongan, yaitu bersama dengan pemadam kebakaran Polres Tanggamus. Saya ulangi, mohon maaf, pemadam kebakaran dari PGE Ulu Belu serta pemadam kebakaran dari Kabupaten Tanggamus. Baik Pak, memakan korban kira-kira Pak di dalam kebakaran ini Pak? Untuk korban jiwa tidak ada, hanya luka bakar di sekitar paha ke bawah yang dialami oleh Bapak Muklasin. Akan tetapi di sini terjadi kerugian materi berupa bahan bakar minyak, berupa sembako, berupa spare part sepeda motor, tabung gas, serta banyak perabot-perabot rumah tangga yang lain, sehingga cukup banyak yang dialami kerugian oleh korban. Dari Kabupaten Pesawaran, aksi heroik dua anggota kepolisian dari Polres Pesawaran Bribka RI Efriza dan Ibda Zainal patut diapresiasi. Pasalnya, kedua anggota kepolisian ini dengan sigap membantu seorang ibu muda yang hendak melahirkan. Aksi heroik yang dilakukan oleh dua anggota kepolisian Polres Pesawaran, Ibda Zainal dan Babin Kamtibmas Bribka FI Efriza, patut diapresiasi. Pasalnya, kedua anggota kepolisian tersebut dengan sigap membantu seorang ibu muda yang hendak melahirkan. Kejadian tersebut terjadi di pos penjagaan tepatnya di Tugu Pengantin Desa Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, pada Rabu 28 April 2021 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu keduanya tengah berjaga di pos screening dan mendapati seorang ibu muda yang tengah hamil besar bernama Sulastri warga Dusun Sukasari, Desa Sukadadi, Gedong Tataan melintas di depan pos penjagaan dan berhenti lantaran mengalami kontraksi. Mendapati hal tersebut, keduanya dengan sigap menghampiri dan langsung membawanya dengan menggunakan mobil patroli polisi menuju klinik bersalin terdekat untuk segera mengambil tindakan persalinan. Sesampainya di klinik bersalin, Ibda Zainal dan Bribka FI Efriza dengan sangat cekatan membawa serta mendampingi ibu muda tersebut. Atas kesigapan dan aksi heroik dalam tindakan membantu memberikan pertolongan pertama pada seorang ibu yang hendak melahirkan sehingga dapat ditangani oleh petugas medis, keduanya patut diapresiasi karena telah memberikan pelayanan dan mengayomi masyarakat dengan baik. Mana ini ya? Iya Pak, di gang itu Pak, gang SMA itu Pak. Mbak turun mbaknya, mbak turun. Potong ya, saya ingin video. Ya, ya. Enggak ditarik. Mbak, kursi itu dah baru kursinya 6, Mbak. Ada kursi itu Kak? Ada itu enggak? Kak, tolong ambilin videonya. Heeh. Mbak Lastri. Yuk, yuk. Kuat ya. Itu kepalanya. Oke, di sana. Video enggak? Nih Bu. Tolong aja ya. Pintu. Sidang kasus suap pengadaan barang dan jasa yang menyeret nama mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa kembali digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Kamis 29 April 2021. Sidang kali ini diagendakan mendengarkan keterangan para saksi untuk meringankan dakwaan Mustafa. Dalam persidangan kali ini, Jaksa Penuntut Umum KPK RI Taufik Ibnu Groho memberikan kesempatan kepada tim penasehat hukum Mustafa untuk menghadirkan sejumlah saksi yang dinilai meringankan terdakwa. Tim penasehat hukum Mustafa menghadirkan 6 saksi diantaranya
Poni Renata yang merupakan pengurus DPW Partai Nasdem Lampung. Dalam persidangan ini Poni bersaksi mengenai proses pencalonan Mustafa pada pemilihan Gubernur Lampung pada tahun 2018. Selanjutnya ada saksi Hashim Hazari yang bersaksi tentang proses santunan anak yatim piatu dan pengadaan Islamic Center Lampung Tengah yang dilakukan Mustafa. Kemudian selanjutnya saksi Yahya selaku pemilik tanah Mustafa yang dihibahkan untuk pembangunan Islamic Center. Selanjutnya ada saksi Ahyat bersaksi tentang pemilik tanah Makobrimob di Lampung Tengah. Lalu saksi Bisnun Zulkifli bersaksi tentang aktivitas Mustafa dalam kegiatan ronda malam. Terakhir, saksi Sagio yang bersaksi tentang mengetahui proses harga singkong hancur di Lampung Tengah. Selain mendengarkan keterangan ke-6 saksi, agenda sidang ini adalah pembacaan 2 berita acara perkara 2 saksi yang tidak dapat hadir lantaran sakit. Kedua saksi itu adalah Ketua DPD Partai Gerindra Gunadi Ibrahim dan Wakil Ketua DPW Nasdem Lampung Johannes Batista Giovanni. Selanjutnya sidang akan dilanjutkan pada 20 Mei 2021 mendatang, memperingati Hari Buruh Sedunia atau May Day yang jatuh bertepatan pada Sabtu 1 Mei 2021. Aliansi Serikat Buruh Lampung bersama mahasiswa turun ke jalan menyuarakan aksinya di Bundaran Tugu Adipura pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bersamaan dengan bulan Ramadan 1442 Hijriah, aksi turun jalan yang dilakukan Aliansi Serikat Buruh Lampung dan mahasiswa tersebut dibarengi dengan kegiatan berbagi takjil pada pengguna jalan dan dilanjutkan berbuka puasa bersama di Bundaran Tugu Adipura. Dalam aksinya, Aliansi Serikat Buruh Lampung bersama mahasiswa menuntut beberapa poin penting di antaranya. Pertama, Aliansi Serikat Buruh Indonesia bersama mahasiswa meminta percepatan dan perluasan vaksinasi serta pemerataan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Poin kedua, mencabut Permenaker nomor 18 tahun 2020 dan nomor 21 tahun 2021 tentang penyesuaian upah buruh terdampak COVID-19 di sektor padat karya. Poin penting lainnya, Aliansi Serikat Buruh Indonesia bersama mahasiswa menuntut pemerintah untuk mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 beserta PP turunannya, serta beberapa poin penting mengenai kesejahteraan pekerja buruh. Aksi yang dilakukan Aliansi Serikat Buruh Lampung dan mahasiswa tersebut tetap menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19 dan berjalan secara tertib tanpa tindakan anarkis. Kami dari Aliansi Buruh Lampung menuntut untuk kepada pemerintah hentikan penggusuran kepada masyarakat Desa Wadas dan mengecam kepada tindakan aparat yang melakukan intimidasi dan represi terhadap masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mat Saleh menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala sekolah dan dewan pengawas di halaman SMA Hang Tuah di Kabupaten Lampung Utara pada Kamis 29 April 2021. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang digelar dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Mat Saleh, Kepala Bidang BKPSDM Henry Donan, TNI Polri, Satgas COVID-19, serta para peserta pelantikan. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang diikuti 343 peserta tersebut terbagi menjadi 2 sesi, yakni sesi pertama pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan sesi kedua pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. 343 peserta pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terdiri dari Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Dewan Pengawas. Mat Saleh mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 343 kepala sekolah dan pengawas ini adalah menindaklanjuti perintah Bupati untuk segera mendefinitifkan PLT Kepala Sekolah yang telah memenuhi syarat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018. Mat Saleh menegaskan 343 peserta pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini merupakan hasil murni dan telah memenuhi syarat tanpa ada jual beli jabatan ataupun gratifikasi. Sementara itu, salah satu peserta pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan mengungkapkan dirinya sangat bersyukur atas kepercayaan pemerintah Lampung Utara dalam penetapan UPTB dan telah mendefinitifkan status kepala sekolah di lingkungan pendidikan Lampung Utara.
Saat tengah diwawancarai, Mat Soleh mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme dan mutu pendidikan di lingkungan Kabupaten Lampung Utara. Mat Soleh menambahkan, dirinya berharap dengan peningkatan kualitas profesionalisme dan mutu pendidikan di Lampung Utara dapat mensejahterakan kualitas pendidikan khususnya di Kabupaten Lampung Utara. Dengan pelantikan di wilayah 3 pada hari ini Pak Kadis? Ya, alhamdulillah pelantikannya bisa berjalan dengan baik, dengan sempurna. Tidak ada teman-teman yang tidak hadir, Pak Herman ya. Semua hadir mengikuti acara pelantikan. Insya Allah kita harapkan dengan semangat baru, dengan era baru, sekarang pendidikan di Lampung Utara ini semakin lama semakin baik. Pak Kadis, pelantikan hari ini hari terakhir. Apakah ada wacana untuk pelantikan kemudian hari, Pak? Nggak ada, Pak. Jadi pelantikan hari ini sesuai dengan apa yang saya sebutkan kemarin, itu adalah perubahan nomenklatur, Pak. Jadi perubahan nomenklatur sesuai dengan peraturan Bupati nomor 73 itu, semua kepala sekolah ini harus kita lantik kembali. Tapi dengan yang sudah memenuhi syarat. Pesan apa, Pak, kepada para kepala sekolah yang telah dilantik pada pagi hari ini, Pak? Sebagaimana tadi disampaikan Pak Bupati bahwa tugasnya kepala sekolah itu adalah yang pertama itu menjadi motivator, menjadi inisiator dalam rangka perbaikan sekolahnya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang akan datang. Brigjen TNI Derajat Brima Yoga dan Rem 043 Garuda Hitam melaksanakan audiensi atau kunjungan kerja ke Makodim 0424 Tanggamus pada Sabtu siang 1 Mei 2021. Tampak di lokasi dan Rem 043 Garuda Hitam Brigjen Derajat Brima Yoga beserta rombongan disambut langsung oleh Dandim 0424 Tanggamus, Letkol Infanteri Arman Arissalo beserta jajaran hormat personil Kodim di pintu utama. Turut menyambut Danrem, Bupati Tanggamus Dewi Handayani dengan didampingi Wakil Bupati AM Syafi'i, Kapolres AKBP Oni Prastia, Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Heri Agustiawan. Usai penyambutannya, Danrem melaksanakan sesi foto bersama dengan Dandim dan Forkopimda di halaman Makodim. Lapor, wilayah Kodim 0424 Tanggamus, aman! Lanjutkan! Lapor, pos, aman! Lanjutkan! Lapor, jaga dinas keamanan, aman! Lanjutkan! Silakan Rindu, pada Ibu, selamat datang di Kodim Tanggamus. Derajat Brima Yoga di Kodim. Danrem mengungkapkan, ia bersama jajarannya mengunjungi Kodim 0424 Tanggamus guna memastikan jajaran Kodim dalam keadaan baik semua, sebab ia belum pernah berkunjung ke Makodim tersebut. Pada kesempatan itu juga, Danrem menghimbau walaupun Tanggamus masuk dalam zona kuning, kita harus tetap menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19. Ia menambahkan, pihaknya juga memastikan di Kodim Tanggamus ini apakah ada yang terdampak COVID-19 atau tidak. Sementara itu, Komandan Distrik Militer 0424 Letkol Infantri Arman Arissalo menerangkan bahwa kunjungan Danrem ke Kabupaten Tanggamus untuk meninjau semua kantor baik kantor Makodim ataupun kantor Koramil yang ada di Kabupaten Tanggamus. Terkait kunjungannya ke Tanggamus, Danrem berharap semoga Tanggamus ke depannya akan menjadi lebih baik, masyarakat lebih tenang dan lebih sejahtera. Jajaran saya kan tersebar nih, di antaranya ada yang di Tanggamus ini, di Tanggamus. Jadi bagian dari program kerja saya mesti melihat bagaimana kondisi satuan saya, bagaimana kinerja satuan saya, menjadi bahan evaluasi untuk jadi tugas saya ke depan. Untuk Tanggamus Prengsewu ini masih satu Kodim nih, apakah akan adakan Kodim juga di wilayah Kabupaten Prengsewu? Untuk reorganisasi, itu namanya reorganisasi. Untuk reorganisasi kan perlu ada kajian yang panjang, ada persetujuan juga dari tingkat Kodam, kemudian Angkatan Darat, sampai dengan Mabes TNI gitu ya. Nanti kita memang pertimbangkan itu. Tetapi nanti kita lihat kajiannya baik dari Dandim ataupun dari kita sendiri, Kodam kepada satuan atas. Nanti kita lihat perkembangannya lah ya. Ada himbauan khusus kemudian untuk Kodim 0424 Tanggamus?
Himbauan saya sebenarnya kepada Kodim, anggota Kodim, dan saya sampaikan kepada anggota Kodim di kantor. Saya lebih menghimbau kepada masyarakat. Ini saya lihat hari ini Tanggamus tingkat penularan 0. Jadi bagus. Ini harus dipelihara, Pak. Yang kemarin kuning, sekarang 0. Jadi harapannya ke depan pelaksanaan PPKM mikro ini, skala mikro ini bisa dilaksanakan dengan baik di Tanggamus maupun di Prinsewu lah gitu ya, supaya kita bisa menekan angka penyebaran ini ya. Ini jadi keputusan di tingkat pusat sana, sudah kita bahas juga di tingkat daerah bersama Pak Gubernur, Pak Kapolda, dan stakeholder yang ada di provinsi, bahwa pelaksanaan PPKM mikro ini kita berlakukan sama di seluruh kabupaten di Provinsi Lampung. Tujuannya itu sama, untuk menekan penyebaran COVID dan juga kita menghindari terjadinya penyebaran karena adanya arus mudik. Oke, terima kasih Komandan. Baik, terima kasih sama-sama. Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin membuka kegiatan bimbingan teknis tanaman perkebunan lada dan kopi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian RI. Kegiatan ini dilaksanakan di rumah dinas Ketua DPRD Tanggamus guna memberikan bimbingan dan pengarahan kepada petani kopi dan lada di Kabupaten Tanggamus. Pada kegiatan bimbingan teknis juga dilakukan penyerahan bantuan berupa 5.000 batang bibit pohon yang akan ditanam oleh para petani. Kegiatan yang dilakukan dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Bupati Dewi Handayani, Wakil Bupati AM Syafi'i, Ketua DPRD Heri, Kepala OPD, Kepala BPTP Lampung Jaki, Kepala Balitro dan Balitri Kabupaten Tanggamus. Dalam sambutannya, Sudin menyampaikan bimbingan teknis tersebut bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Sudin juga menyampaikan adanya program iCare yang merupakan program kepedulian terhadap petani. Program yang dilaksanakan di 9 provinsi tersebut, salah satunya Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Tanggamus. Sudin juga mengajak semua yang terlibat dalam program iCare untuk bersama menjalankan program tersebut dan menegaskan untuk tidak memberi celah korupsi pada program ini. Sementara itu, Bupati Tanggamus Dewi Handayani juga menyampaikan bahwa Kabupaten Tanggamus mendapat banyak perhatian khususnya dari Komisi 4 DPR RI. Dalam sambutannya, Dewi menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya pada kegiatan bimbingan teknis tersebut. Pada kesempatan itu juga, Dewi mengenalkan produk unggulan dari Kabupaten Tanggamus, diantaranya alpukat Tanggamus dan kambing saburai. Berita terakhir datang dari Kabupaten Lampung Tengah. Jalan provinsi di Kampung Bandarsari yang menghubungkan Kecamatan Padang Ratu dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Lampung Tengah saat ini kondisinya sungguh sangat memprihatinkan. Sejumlah warga dan pengendara yang melintas mengeluhkan kerusakan jalan yang tak kunjung diperbaiki. Pasalnya, kerusakan jalan sepanjang 1 km tersebut sudah berlangsung cukup lama dan tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah serta dinas terkait. Jalan provinsi di Kampung Bandarsari yang menghubungkan antara Kecamatan Padang Ratu dengan kecamatan lain di Kabupaten Lampung Tengah saat ini kondisinya sungguh sangat memprihatinkan. Warga dan para pengendara yang melintas mengeluhkan kerusakan jalan yang tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah daerah setempat. Pasalnya kerusakan jalan tersebut sudah berlangsung lama dan menghambat aktivitas warga yang ingin melintas. Berdasarkan pantauan Buana Informasi TV pada Minggu 2 Mei 2021, kondisi jalan tersebut didominasi lubang-lubang yang digenangi air dengan kedalaman bervariatif. Hal ini membuat aktivitas warga yang melintas menjadi terhambat dan merasa tidak nyaman. Lantaran kondisi jalan yang tidak layak, terlebih jika musim penghujan tiba, jalan tersebut dipenuhi genangan air dan membahayakan pengendara yang melintas lantaran jalan licin. Salah satu pengendara truk mengeluhkan kerusakan jalan yang berlangsung cukup lama tersebut sangat membahayakan pengendara dan mempengaruhi kerusakan pada kendaraan, terlebih pada kendaraan roda 4 yang bermuatan berat. Selain resiko kerusakan pada kendaraan, para pengendara juga patut waspada lantaran kendaraannya dapat terperosok dan terbalik. Pernah nggak waktu muat pasir atau apa Bapak pernah terperosok? Mau terbalik? Oh, iya. Ya. Iya Pak. Iya Pak. Sementara itu, Kepala Kampung Bandarsari Ari Wibowo mengatakan,
Kerusakan jalan tersebut sudah berlangsung cukup lama. Terlebih, jalan sepanjang kurang lebih 1 km tersebut merupakan akses utama yang menghubungkan beberapa kampung dan kecamatan. Sebelumnya di tahun 2017, jalan tersebut pernah mendapatkan perbaikan sepanjang 500 meter dan upaya perbaikan berupa penimbunan, namun lantaran tak sebanding dengan kapasitas muatan yang melintas, menyebabkan kerusakan jalan tersebut semakin parah. Ari menambahkan, ia berharap kepada pemerintah daerah dan dinas terkait untuk segera memperbaiki jalan tersebut untuk mempermudah akses warga yang melintas dan menjalankan ekonomi dengan baik. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya Tri Oktaviani beserta segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari buanainformasi.tv.